Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk menghadiri kajian subuh berkah pada pagi hari ini. Salawat beserta salam marilah kita doakan buat junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Asril Aziz yang telah berkenan hadir. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, inye-inye, angku-angku, alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu budok kandung yang berhadir pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur yang setinggi-tingginya marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla di setiap detik kehidupan kita. Takkan terlepas dari nikmat yang Allah curahkan. Apapun bentuk
pekerjaan kita takkan lepas dari pemberian Allah. Oleh karena itu, lafazkanlah selalu kalimat puja itu, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh bentuk pujaan dan pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaupun ada manusia yang tidak mengakui Tuhannya Allah, tapi sebenarnya yang menciptakan dia adalah Allah. Cuman dia tak mengakui. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan berselawat. Karena salah satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal di hari Jumaat, banyaklah berselawat kepada aku. Di samping membaca surah Al-Kahfi minimal 10 ayat di malam Jumaat, minimal. Kalau nandak minimalnya bah, yo tamai dewa surah Al-Kahfi. Kemudian apa lagi? Perbanyaklah bersedekah di hari Jumaat. Terutama sekali sedekah subuh. Nabi Musa alaihi salam pernah berdialog dengan Allah. Ya Allah, apakah ibadah yang paling engkau cintai ya Allah? Salatku? Tidak, kata Allah. Zikirku? Tidak. Tasbih? Tahmid? Takbir? Tahlil? Tidak. Puasa? Tidak. Lalu apa ya Allah yang paling engkau cintai di antara amalanku? Wahai Musa, kalau engkau salat, fadilahnya hanya untukmu. Kalau engkau puasa, itu hanya untuk dirimu. Zikir untuk dirimu. Yang paling aku cintai, wahai Musa, apabila engkau memberikan sesuatu yang bisa mengalir di dalam tubuh manusia. Apa itu? Makanan yang engkau berikan kepada manusia atau makhluk yang lain, maka dia akan mengalir menjadi darah. Darah akan berproses menjadi energi dalam tubuh, maka tubuh manusia akan beribadah kepada aku. Jadi ibadah yang paling dicintai Allah adalah sedekah makanan dan minuman kepada orang. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu janganlah pernah lupa membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi sihat ibu-ibu, bapak sihat Pak? Alhamdulillah. Sihat jasmani, sihat rohani. Sihat jasmani, taluk minum, bisa makan, bisa mengari, bisa berjalan, bisa berkarajo.
Itu tanda sihat Tanda orang yang sihat ruhaninya Bapak dan Ibu. Taluk mangkit tangan kuah untuk takbiratul ihram. Badan gadang tenaga kuat. Maraton 10 kilo taluk Pak. Kalau ndak taluk ndak bisa mangkit tangan takbiratul ihram kepada Allah. Apanya yang sakit Bapak Ibu? Bukan jasmaninya yang sakit, tapi ruhaninya yang tidak sihat. Mudah-mudahan kita sihat ruhani dan jasmani kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kedua-duanya ini Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkan nanti fiil perbuatannya di hadapan Allah. Ada jamaah yang tanya, Ustaz, yang diazab dalam neraka tu nanti tangan dan kini ko Ustaz atau tangan yang baru? Bu, kaki tangan nan kini kalau nyuduraku ketika duit ko inyo ko iko ko nan ka masuk neraka? Ada jawabannya Bu. Dak nan iko dah. Dak nan kini ko dah. Iyo Bu, nan kini ko nak pakai kini ko. Mata yang dipakai untuk melihat hari ini, tangan yang kita pakai untuk bekerja hari ini, kaki yang kita pakai untuk berjalan hari ini, kulit yang kita pakai hari ini, dikembalikan oleh Allah nanti di akhirat. Kan baru loh tu Ustaz. Ya kalau dibalikan tak baru namanya tu Bu. Kan jadi balikan Pak. Kalau dibuat baru itu nama baru. Nya disimpan tu dibalikan balik. Berarti nalamu aja Pak. Kalau yang baru yang akan masuk neraka, tidak yang dahulu yang akan masuk neraka, berarti tidak adil Allah. Kenapa? Lain yang berbuat, lain yang kena azab. Kalau dia masuk surga, tangan ini juga yang akan masuk. Ya, karena dialah yang berbuat baik ketika di dunia dahulu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Kajian kita pada subuh hari kini Pak Ibu. Hindarilah tertipu di dalam beramal. Amo Ibu tertipu? Namo Bu? Kalau adalah jamaah Masjid Raya Limau Suku, kau namo tertipu ialah. Rugi saya tak mau hak dia Bu. Amo Bu rugi. Orang Minang ko jangan rugi le Pak Podo saya tak mau. Tahu Pak Podo? One by one saja tak mau ya. Satu lawan satu saya tak mau. Nang kok dapat kalah kawan tu. Jadi lah orang-orang berdebat tu Pak dan Ibu kan tak mau kalah itu. Walaupun menagaan menang basah nah, ditagaknya menang basah. Itu makanya Bapak dan Ibu, di kalangan ahli sufi, jidal itu dia hindari jauh-jauh. Jidal bahasa Arabnya Bu. Jidal itu berdebat. Orang berdebat kok Pak, tak ada yang ingin kalah, ingin menang. Kalau ada lo orang berdebat ingin kalah, hati yo hebat lah dia. Dia biarlah mengalah-ngalah, saya ni berdebat kok kalah lah. Orang yang jidal, orang yang berdebat, pasti dia tidak akan mau kalah. Kadang-kadang sudah keluar dari aturan, menghina,
mencaci, memaki, merendahkan. Jadi kalau ada Pak mencalik debat orang bantu itu, Pak, tu debat berdosa itu. Tak pahala kan ada pe tu. Menimbulkan dosa. Kalau dapat je mencalik-calik orang buat dosa tu tak perlu, Pak. Calik debat bantu itu tak perlu. Kenapa? Menimbulkan dosa, fitnah. Karena dia saling menghina, mencaci dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, siapa orang yang tertipu di dalam beramal? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tadruna, tahukah kamu," kata Nabi, "minal muflisi, orang yang bangkrut nanti di akhirat?" Qalu, sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu." Orang yang bangkrut ya Rasulullah, menurut kami, orang yang tidak punya dirham. Tak ada punya pulus, punya piti, punya ameh, intan berlian, perak, DLL dan lain-lain. Wala mata'un, tidak ada perhiasan emas. Piti tidak ada, perhiasan tidak ada. Innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang bangkrut nanti di kalangan umatku pada hari kiamat, bisalati, datang mereka dengan pedenya pada hari kiamat, saya orang yang salat. Aden kurang rajin semayang dulu gonya. Mahengkang-hengkang di hari kiamat, Pak. Tahu bu mahengkang-hengkang? Orang nama hengkang-hengkang tu tinggian bau jalan tu. Lubang hidung kadang-kadangan, cuma tu celiliang-celiliangan. Pedi. Kalau bantu itu jalan orang Pak dan Ibu tu tanda orang sombong tu. Honjak tak gadang. Kenapa mereka seperti itu? Percaya diri dia orang yang rajin salat, kata Nabi. Salat fardunya, salat sunatnya, tahajudnya, duhanya. Wasyami, dia banggakan dia orang yang puasa. Puasa Ramadannya, puasa sunatnya, Senin Kamisnya. Jumaat saya tak puasa ya Pak. Ada ibu nak puasa hari Jumaat? Lain tak dia. Mana tak puasa, lain tak puasa. Jumaat itu tu minum saja lah. Dalam tiba ya minum lah Pak. Terimalah sedekah orang tu. Menerima sedekah orang tu Pak, sesuatu kebaikan pula kiranya. Tapi niatnya karena Allah. Ditambah kadang-kadang orang itu puasa Nabi Daud. Pernah bu puasa Nabi Daud? Kini puasa besok lapis tu puasa lo lihat. Tu lapis lo lihat. Alhamdulillah tiba lah ya kan Bapak. Alhamdulillah. Kasih Pak. Wasaka, mereka di hari kiamat kata Nabi bangga dengan zakat mereka. Sedekah, infak, hibah, hadiah. Ya, do infak bu, do sedekah, do hibah, do wakaf, do zakat, do hadiah. Masing-masingnya itu tak sama itu.
berbangga dia dengan ibadahnya. Lalu kata Nabi SAW, mereka itu bangkrut nanti. Takkan ada pahala sedikit pun bagi mereka. Kesalahannya bu, mau tahu bu? Setelah yang berikut ini. Berikutnya, minum bu cik ibu. Minumlah bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata bi amalikum illa biridwanillah. Kalian, kata Nabi, tidak akan masuk surga kalau hanya membanggakan amalan kalian, kata Nabi, kecuali kalian masuk surga karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya amalan kita Pak dan Ibu, salat hebat, puasa hebat, zakat hebat, malahan naik haji ke Makkah, mondar mandir. Masabuyan ke orang 8 kali ke Makkah. Tapi kalau tidak mendapat ridha Allah, tidak akan masuk surga Pak Ibu. Karena ridha Allah itu bukan hanya didapatkan melalui amalan. Amalan salah satu untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau amalan Bapak dan Ibu dirusak dengan beberapa hal berikut ini, maka amalan tidak bisa mendapatkan ridha Allah untuk kita. Karena ada amalan itu raddun, ditolak oleh Allah. Ada amalan awak kau Pak ditolak oleh Allah. Kalau lah ditolak oleh Allah berarti tak sah Pak. Ada amalan Bapak dan Ibu nanti pahalanya habis diberikan kepada yang lain. Tak ada dapat pahala dah Bu. Lain pahala awalnya, tapi pahala tu habis untuk yang lain. Membayar hutang, membayar hutang muncuang, membayar hutang tangan, membayar hutang fikiran. Apa bentuknya Ustaz? Aku. Kita urutkan satu persatu. Kenapa amalan seseorang itu Bapak dan Ibu tidak mendapatkan ridha dari Allah alias tidak diterima oleh Allah? Apa penyebabnya? Pertama penyebabnya Pak dan Ibu, rusaknya niat. Atau tidak berniat sama sekali. Kau hati-hati Pak, jangan tertipu Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hadis ini timbul Bapak dan Ibu, muncul dari Nabi ketika sahabat akan mau hijrah ke Madinah. Mendengar Rasulullah Pak dan Ibu isi-isi, tahu Bu isi-isi? Bisik-bisik tetangga. Itu isi-isi itu di kampung Ambo namanya Pak. Ada nama nyampein ke Nabi bisikan-bisikan. Ya Rasulullah. Yo je Nabi. Sianu tu Rasulullah bersemangat bananya hijrah ya Rasul. Bagus kata Nabi. Allah kayalah menyuruh awak untuk pindah ke Madinah mah.
Bersemangatnya ke dia nanya, cuma ada cik ya Rasulullah. Nya sabik-sabiknya ke kami. Mau tahu ta jo kami. Yo sanang loak ke hijrah nanti mai. Ko dapat dipacapek di Nabi biluak ke pindah leko ke Madinah. Badik semangat nang kau pindah ke Madinahnya. Ada yang ke menambah bini di Madinah. Dem pupuh bini ga empe esok tiba di Madinah. Bini dalam mo ko ren carayan. Adolo sebagian dah mengecek. Ada ndak kawini di Madinah. Cuma laya dojo tanah nan dak dia non orang nanti nan dak dia olah orang, dia nolah. Buik kebun kurma lawi-lawi. Akalah dua macamnya Pak. Dua sebagian dia kamanggale saya tiba di Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Sahih. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan niat orang yang beramal. Dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang ia niatkan. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, kata Nabi, maka dibenarkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Dan siapa orang yang hijrahnya untuk dunia, yang ia peroleh hanya dunia. Siapa orang yang hijrahnya karena wanita, maka akan Allah beri wanita nanti sampai di Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ia akan mendapatkan sesuai dengan tujuannya. Jadi amalan awak kini Pak dan Ibu sesuai jo tujuan awak. Ustaz tanya cik. Setiap amal baik nan kita kerajaan ko Ustaz, indah ada awak baniik-niik do spontan. Tahu bu spontan? Spontan atau spontan bu? Oh, spontan ya. Tuan yang saya bu, lurihan lah. Ambolah baca spontan buat yang saya. Spontan Ustaz. Lalu kata dia di muka awak spontan awak. Kok 5,000 lah keluar, kok 10,000 lah. Nan jaleh. Leh ada tujuan apa ibu memasukkan piti ke dalam ketidiang. Leh, tujuannya. Tujuannya. Karena Allah. Itu karenanya tu. Tujuan itu apa maksudnya? Kasat. Tujuan kita memberikan sedekah itu, sengaja aku. Apa yang ibu sengaja bersedekah. Untuk apa ibu bersedekah? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada di hati awak tersirat itu, sengaja aku bersedekah subuh karena engkau ya Allah. Baru sah dia menjadi amal salih. Walaupun ada beda pendapat ulama Pak. Amal salih kalau tanpa berniat dia dapat pahala juga, tapi pahalanya satu karena berbuat baik. Tapi orang yang beramal salih diiringi dengan niat, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat, malahan lebih. Itu kalau diiringi dengan niat. Sekarang Bapak dan Ibu, apa beda antara niat dengan azam? Cita-cita. Ya, ada cita-cita, ada niat.
Di lingkungan mazhab Syafi'i, Bapak dan Ibu, antara azam dengan niat berbeda, Pak. Kalau yang niat ada qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kita sengaja sesuatu kebaikan, langsung kita perbuat. Itulah yang dinamakan niat. Ketika awak mengaluan piti dari puro, lah keluarnya bu, alalunan maunya celiangan tadi. Siko nak do lalu celiangan dia. Alah bu ya. Lalu ini ke awak, kasdu syai'in apa? Sengaja aku kata tiwa bersedekah subuh karena engkau ya Allah. Itu yang niat. Tapi kalau lah ibu Asia dari rumah peti 10.000 bu, untuk sedekah beko ke mah, kecil awak. Atau mungkin kau minta, banyak peti 10.000 tang apanya? Apanya? Itu terletak senananya untuk sedekah subuh dah awak banyak. Kalau ibu sabui itu untuk sedekah subuh, ibu sabui kan? Tapi ledo sengaja aku bersedekah 10.000 ledo karena Allah. Itu namanya Pak Azam baru, cita-cita. Jadi cita-cita awak dari rumah baru. Kalau cita-cita bisa jadi sampai, bisa jadi tidak sampai. Maka Al-Imam An-Nawawi menyimpulkan yang niat itu di kalangan mazhab Syafi'i qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Dia sengaja sesuatu kebaikan, kemudian langsung dia perbuat lillah karena Allah. Itulah yang dikatakan innamal a'malu binniyah. Seorang suami memberi belanja kepada istri dan anak, kebaikan atau tidak, Bu? Kebaikan. Nyo baik, nyo elok tu, malah itu kewajiban. Tetapi belum tentu kebaikan yang dikerjakan itu menjadi amal salih kalau tidak berniat. Tiba niat maka panjang saya kami itu Ustaz. Ya niat itu kan tak lo barik tu Bu. Barik niat kau. Enggak dia. Cuma kok barik nama Ustaz. Awara kilo bariknya. Kok barik tentu tanya awara kilo bariknya kau yo barik. Karena ada saya sengaja dia tiwak bu karena Allah itulah niat itu. Inilah kadang-kadang menjadi perdebatan panjang Pak. Kata mazhab Syafi'i, niat salat itu dalam takbir Ratul Ihram. Kata mazhab Hambali, niat itu cukup takriban menjelang takbir. Menjelang takbir itu Pak, mangko kecil orang tu sontak. Sengaja aku mengerjakan salat fardu subuh 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Hambali. Kalau mazhab Syafi'i Pak, komat kami mencuang nyulu nyalang takbir. Salli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Panjang takbirnya Pak. Allahu Akbar. Malah kadang-kadang ada orang Allahu Akbar 3 kali ulang ya Pak. Berulang-ulang takbir. Kadang-kadang di alun yakin jole ajo tangan-tangan membuat kusuk. Allah. Ianya nak kusuk nu pula mangku cik tangan tu. Jo kapalo mengari. Sebenarnya apa? Sebenarnya Pak dan Ibu itulah. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niat itu bersamaan dengan takbir.
Di Allahu Akbar, disitulah niat salat itu. Ajan awak caci maki lo tu. Apa tu? Sasik itu, salah itu, barik itu. Itu pendapat beliau di situ. Ya awak kalau ndak ingin itu ya baralia sajalah. Kau mazhab Ambali saya pakai. Menyalang takbiratul ihram. Ya parik mana itu dalam takbir. Dulu mana. Jangan saling caci, jangan saling cela. Biarkanlah. Orang dahululah selesai, Pak. 4 mazhab tu dululah basalisia pandapik itu. Antara murid jo guru nak sapandapik. Tapi murid menghargai pendapat guru. Guru menghargai pendapat murid. Iko kadang-kadang kini indak ba guru, indak jadi muridnya, awak saling cela. Sedangkan guru jo murid saya nak saling cela. Malik baraja ke Hanafi, Syafi'i baraja ke Malik, Ambali baraja ke Syafi'i. Mazhab nak nampak tu murid jo guru gampe-ampeknya. Berbeda pendapat, biasa Pak. Cuma kita orang awam kok Pak nak biasa beda pendapat. Kita ulama-ulama tangguang kok nak biasa beda-beda pendapat. Awak mengarai nanti awak surang. Sehingga perpecah belahan terjadi. Nak rusak beko nan heboh beko sia. Jamaah nan mendengar bantu ko nan heboh. Kecik guru kami ko. Kecik guru ko ha. You pahami sajalah. Amalkan sajalah ilmu nan dapat dia awak. Jangan saling cela, jangan saling caci. Baik Pak Ibu. Kalau diambil kesimpulannya, nan tak boleh adalah tidak berniat dalam satu amalan. Itu yang tak ada. Tak ada niat cik Allah ya Pak. Karena ya Pak dengan innamal a'malu binniat, tertipu orang yang beramal kalau tidak berniat. Faham Ibu? Itu duduk kajinya. Jadi mana batu? Tak ada nan salah dah Pak. Batu menuri ilmu masing-masing. Jadi kalau kaji-kaji mananya ya dosa alasannya begitu tu. Balo caronya tu. Takbiratul ihram kadi baca, niat kadi baca lo. Kan itu lo Pak. Nya nan niat kau dak baca dah. Nan niat kau karajo hati. Nan takbiratul ihram karajo lidah. Anyo lah karajo masing-masingnya. Lidah membaca Allahu Akbar. Nan hati mangana saja. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat kecil hati karena Allah. Allah bakarajo masing-masingnya. Dia awak salamu ko nan niat tu babaca. Itu nan salah no Pak. Padahal niat itu adalah rukun qalbi, bukan rukun qauli. Duduk kaji cik Bu. Kalau ndak berniat beramal, nanti kita menuntut kepada Allah. Ya Allah, maaf pahala sedekah hamba setiap hari Jumaat ya Allah. Panik-panik saya dan memasuk-masukan kopi susu ke dalam galih ya Allah. Tu contoh Mau nak nyindi-nyindi apa gitu doang. Tu contoh. Baku nak ada tercatat sebagai amal saleh. Kecil Allah kau. Kau potong kau tiap Jumaat, tiap subuh Jumaat hantar. Fotonya ada. Rekamannya ada. Kecil Allah. Engkau memasuk anaya ke dalam galih itu karena sia. Karena sia engkau dulu. Sengaja engkau untuk siapa? Ya tidak ada sengaja-sengaja dah ya Allah. Akan tak kerana aku engkau berbuat tu doa kecil Allah. Ya tidak ada Tuhan. Ya kalau tidak kerana dia engkau berbuat, maka dia lo minta pahala ya Allah. Ya kan Pak? Tukang bakar raja untuk rumah orang sawalah. Tidak rumah awak nanti kerajaannya dah. Sudahnya bakar raja rumah orang sawalah, rumah lah gagah. Tu payahnya ke rumah awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lesiai-siai pajinya. Alhamdulillahnya. Angko pajinya. Di rumah orang sawalah lah sudah dengan kerajaannya. Kini yang meminta upah dengan paji lemah.
Lain nama pak bagi pak. Kata pak. Nama kerajaan pi rumah orang solah. Kok kamu lo meminta upahnya? Apa sonahnya kata pak. Bibu, sarupoi kolah orang nan terlena beramal. Lupa dia berniat karena Allah. Maka Allah takkan beri pahala untuk dia nanti. Paham ibu? Satu. Jangan lupa berniat. Kalau di salat pak, itu wajib tuh menjelang takbir atau dalam takbir. Ustaz, kalau persoalan amalan yang gairu mahdah, menolong orang lah awak, bersedekah awak tu kan gairu mahdah tu pak. Ya, suami memberikan belanja isteri, bapa memberikan belanja anak, awak menolong orang lain dan lain sebagainya. Lupa awak berniat di awal karajonya ustaz. Kalau amalan yang gairu mahdah, boleh kita berniat ketika kita teringat bahawa kita tidak berniat. Contoh, tak baca Quran bu. Awak baca sih, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lah selesai dia awak 100 ayat, tekan ada. Leh berniat dia jago punya. Oh, ndak berniat. Boleh awak berniat ketika itu. Ya Allah, sengaja aku ya Allah membaca Quran ayat engkau tadi ya Allah. Ya, untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Kemudian saya niatkan seumpama pahalanya untuk orang tuaku yang sudah tiada ya Allah. Boleh di belakangnya ini. Ya bu. Nah, itu pertama pak, jangan terlena jo amal kalau tak berniat. Karena niat dalam beramal ruhnya ibadah. Rusak ibadat tak jadi amal salih karena tanpa berniat. Selesai itu ustaz. Alun, niatlah santiang hebat bapak dan ibu, tetapi niat salah. Alun joleh menjadi amal baik bu. Karena nona lain berniat, karena sianu, karena siana dan lain sebagainya. Berarti tidak jadi terima oleh Allah. Niatlah bagus, lah niat lah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, lah karena Allah, tapi rusak di tengah perjalanan. Apa rusaknya pak? Yang merusak amalan kita setelah kita selesai beramal, ado sesudah beramal itu bapak dan ibu ujub bangga wak jamal. Tak ada nak sentiang selain ini. Ku nan hebat. Ku nan sentiang. Jaliaklah ketika kami jadi pengurus lu nado pengurus salamu ku nak bantu itu boleh. Sangkik den jadi contohlah jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Dado salamu kulun pernah gubernur, bupati nan sehebat den. Karena sehebat waktu pak. Orang tak do, orang kuha, awak kuha, ujub, bangga dengan diri. Kalau nak diizinkan dia Allah, kalau tidak Allah yang mengizinkan, lai kata lo, lai ke mampu serupa itu tu. Ujub, berang Allah pak kalau ujub. Kemudian rusak amalan bu bil manni wal adza. Manni wal adza, manni itu mengungki-ungki, wal adza itu menyakiti hati orang yang diberi. Mengungki-ungki bah kalau ndak den. Kalau ndak den dulu, ndak akan serupa itu. Kini jangan nama itu tu nya. Dulu apa? Tak tahu nya si Aden. Wal adza, menyakiti perasaan orang yang diberi, mencela, mencaci, merendahkan. Aja wak, aku ambo tolong sekali ko sedekah ambo tapi nan katibu koyo bau sawo serupa orang tu lain.
Jangan manuang ke manuang saya di rumah. Ku indak pamalih. Badan lain kadang. Nang kurang dia awak. Coba fikir utak tu sih. Akan parah tu Pak. Ya kan? Orang dia lagi aja. Tapi muncul kau cepek ke orang. Bapa cekan. Tapi dia orang kau yang butuh. Buatnya tarimu dia tu. Kalau nak butuh mana mungkin nyampe handset di situ Pak. Ambil selalu Pak aja. Tapi nyodek butuh. Terpaso je nya. Ya Pak. Ya Pak. Padahal hatinya lah no di dalam kau nya. Abang ketuang saya lah. Ketikuang deteh kau je. Keceti orang tu Bu. Atu bil manni wal azza. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza, kata Allah. Jangan kamu rusak sedekahmu, pemberianmu itu kepada seseorang bil manni wal azza, dengan mengungkit-ungkit, mencela-cela, wal azza, dan menyakiti perasaan orang itu. Jadi sekolah nanang la S1, ala baralo tandih pitirin yang la S2, uang kuliah saya S2 ko sekali 6 bulan 2 balih juta dan mengulan piti. Alun ongko yang alun iko segala macam ni. Kuang ya tanang-tanang yang di rumah dang cari karajo. Na lebih parah no. Bakarajo sebentar, la nak bini luang lai. Piti ni la tandih yang salamu ko. Nyo walaupun kata menurun namanya tu. Ibu bapa kanak kan kata menurun Pak. Iya Pak. Ya itu orang awak nak. Ada kata menurun antara anak antara bapa jo anak, ibu jo anak kan kata menurun. Kata menurun tu bu menurun jangan dilapih gadangan saya. Kok dilapih gadangan saya? Diupik kan, dipacik kan kanak serupa itu. Habis tu nilai pahala bapa dan ibu. Dah boleh ada Pak. Walaupun kanak awak sendiri, dah boleh ada. Tu caranya Ustaz itu. Ia doakan sajanya. Ia nak sampaikan secara baik. Bau saulo awak. Ia kalau indak dapat tu kadi pangalai. Tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pada ibu yang saya muliakan. Kemudian kita taruh hadis Nabi tadi ya Bu. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Setelah dia beramal tanpa ikhlas, tanpa berniat. Orang yang membawa ibadah salatnya, zakatnya, puasanya pada hari kiamat dengan pede, percaya diri. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama haza. Allah datangkan kepada orang itu orang yang dia cela ketika di dunia, orang yang dia hina ketika di dunia, orang yang dia caci maki ketika di dunia, datang. Tagak kalian suka. Wa kadzafa hadza, orang yang dia runtuhkan harga diri orang itu ketika di dunia. Sia nanawak runtuhkan harga dirinya, nanawak fitnah dulu. Tagak kalian suka. Wa akala mala hadza, orang nanawak ambil aratonyo secara batil. Belirik tagak kalian suka kata Allah. Wa syafaka dama hadza, orang nan kalian bunuh kok sampai membunuh orang di dunia. Wa daraba hadza, orang nan wak pukul ketika di dunia dulu. La babari tu Bu. Wak disidang kau Pak. Lalu kecek Allah, fayu'ta hadza min hasanatihi. Iku orang-orang ko nan dizalimi di orang ko dulu, di orang ko kurang nan dizaliminya, nan dicacinya, nan diambil aratonyo, nan difitnahnya. Jibril kata Allah, berikan seluruh amal baiknya kepada orang-orang kuat. Pahala salat awak kini Bu, pahala tahajud awak kini, pahala sedekah awak kini Pak. Hagian ke orang ko kecil Allah, pembayi hutangnya. Setelah itu Jibril melapor, ya Allah, seluruh kebaikannya, amal salihnya sudah habis semua ya Allah. Tu balik, masih ada je nak dia agih ya Allah. Kau nan dapat banyak je leh. Kata Allah,
berikan kepada orang itu dosa-dosa orang nan dizalimi ketika dia di dunia. Aku kan itu tu. Dosa inyo awak menangguang nanti. Aku nan awak tangguang dosa bu. Dek karena amal baik awak lah habis pak. Untuk orang nan lain. Kurang lun mendapik leha. Balik. Dosa orang tu awak mikul lagi kecil Nabi. Sehingga kata Rasulullah. Summa turiha finnar. Dia diponis akhirnya masuk ke dalam neraka. Marah uang mereka. Padahal awak pede tadi orang nan salat. Awak pede tadi orang nan hebat puasa. Awak pede orang nan banyak sedekah. Tetapi hablum minan nas tak beres. Amakonyo nan dua ko tak bisa diremehkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikulah orang nan bangkrut nanti di akhirat. Lah sampai ke jiwa ibu ya. Hati-hati bapak dan ibu. Jadi yang membuat amal kita tak jadi menjadi amal ibadah saleh di sisi Allah, kemudian tak mendapat ridha Allah, satu penyebabnya niat yang tidak beres. Yang kedua penyebabnya karena zalim kepada orang lain. Apa bentuk zalimnya? Tunan tadi mencaci, memaki, menghina, memfitnah, mambi ada orang, menampa orang waktu di dunia dulu. Apalagi kok sampai membunuh orang. Bayi dengan kulu hasanat, dengan seluruh kebaikan kita kayaknya. Lah habis kebaikan, dosa orang tu kita tanggung. Mudah-mudahan Pak dan Ibu, kita terlepas dari hal-hal yang bantu itu beramal di dunia kau. Mudah-mudahan amal kita mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa awak diampuni, amal awak diterima sadonya bu. Mudah-mudahan kita yang hadir, termasuk sanak pemilih awak, anak cucu awak, masuk ke dalam surga sadu Allahnya nanti. Aminanlah Pak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Jauh dari siksa api neraka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.